Shalom. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu Pertumbuhan ke-7. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Berikut ini beberapa warta lisan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, dalam rangka tukar mimbar Sinode Wilayah Persekutuan Doa Remaja Pemuda Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 pukul 18.00 serta kebaktian Minggu tanggal 31 Juli pukul 7 dan pukul 9 dilayani oleh Pendeta Sutrisno dari GKI Wiyung Royal Resident Surabaya. Majelis dan anggota jemaat serta simpatisan GKI Madiun mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Sutrisno. Yang kedua, anggota jemaat dan simpatisan diberikan kesempatan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui klinik utama Waluyo Jati dengan cara memberikan persembahan lewat amplop yang telah tersedia maupun transfer ke nomor rekening gereja dengan kode Waluyo Jati. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat hening. Umat kami undang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, kita memulai kebaktian ini dengan litani. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak ku perkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kita nyanyikan dari PKJ 14. Nyanyikan kasih setia
Dia Tuhan selamanya, ku nyanyikan samanya. Mari umat Tuhan kita awali ibadah ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk umat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Demikian juga yang ada di rumah, kalau boleh menikmati ibadah melalui media YouTube. Jemaat Tuhan kasih Yesus Kristus, kita pernah menyatakan bahwa kita adalah para sahabatnya, yaitu sahabat Tuhan. Maka sebagai persekutuan para sahabat dalam kebaktian pertukaran pelayanan firman Tuhan GKI ISW Jatim pada hari ini, kita diundang untuk ikut merayakan budaya hidup menggereja yang berbasis pada nilai-nilai persahabatan, yaitu kesetaraan, solidaritas, dan partisipasi semua lingkup dalam membangun gereja demi lahirnya sebuah gereja Kristen Indonesia yang ramah dan peduli pada meningkatkan kualitas pribadi sesamanya. Sebagai kata pembuka kita dalam ibadah ini terambil dari Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 dengan versi terjemahan Selaber tahun 2011 berbunyi demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan pribadi sesamanya. Semoga kita dapat menjadi persekutuan para sahabat yang saling bergiat meningkatkan kualitas kehidupan kita bersama. Mari kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dalam nyanyian NKP 111.
Jemaat Tuhan kasih oleh Yesus Kristus serta mengasihi Kristus, mari sekarang kita mengakui segala dosa dan salah kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi kita akui dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang mengasihi kami, kiranya kasih-Mu mentahirkan kami. Ajarkanlah kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri jemaat Tuhan. Bagi setiap kita yang dalam kerendahan hati dan setia diperbaharui Allah dalam semangat pertobatan, anugerah kasih Allah Tritunggal setia membersamai kehidupan kita sebagaimana yang tertuliskan dalam Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita senantiasa menghayati bahwa kasih setia Allah yang Tuhan anugerahkan atas kita bukan karena kebaikan kita semata, tetapi karena kasih Allah yang luar biasa. Kita nyanyikan PKJ 265, bukan karena upahmu.
hidupku, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur dan bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur dan bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari sekarang kita akan menyatukan hati kembali dalam doa, mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang yang terbatas, yang tak akan mungkin pernah bisa mengerti akan kedalaman firman-Mu. Dan oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, sehingga dalam pertolongan-Mu lah, maka apa yang kami baca dalam Alkitab, maka kami tidak hanya sekedar membaca rangkaian kata yang kosong, tetapi kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau yang menyapa kami secara pribadi, Engkau yang menegaskan kepada kami yang apa yang Engkau inginkan untuk kami hidupi. Dan oleh karena itulah, mari ya Roh Kudus, berkala atas setiap kami dengan leluasa. Mari ya Roh Kudus, kuduskanlah ruangan ini dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau. Sapalah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan bahkan pemulihan. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian, kita buka Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana kita akan menemukan sebuah perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Orang Kaya yang Bodoh. Demikian isi Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas perkara hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, dan dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku,
Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Meretas koinonia persahabatan, itulah tema ibadah kita dalam ibadah pertukaran pelayanan firman pada hari ini. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, apakah ada yang memperhatikan tentang yang terjadi di sekitar kita paling tidak mulai tahun 2019? Apa yang ada di sekitar kita? Kalau kita mau mencoba memperhatikan media massa, baik itu Twitter misalnya ya, Facebook, bahkan juga IG, atau banyak lagi media massa yang lainnya, maka kita menemukan sebuah realita bagaimana kehidupan bangsa kita ini, sadar ataukah tidak, ada dua kelompok. Kelompok yang pro pemerintah dan kelompok yang tidak senang dengan pemerintah. Sehingga muncullah istilah-istilah cebong dan sebagainya itu. Dan ketika saya mencoba merenungkan apa yang terjadi, nampaknya bermuara dari ketidaksenangan, bermuara dari sakit hati, dan itulah yang terjadi. Tetapi ini bukan hanya ada pada pemerintahan. Dalam hidup berjemaat pun juga tak jarang ada kelompok-kelompok yang menopang majelis jemaat, menopang kehidupan bergereja kita, tetapi juga ada kelompok-kelompok orang yang mengkritisi dengan sangat tajam dan bahkan dengan kata-kata yang sangat keras, meskipun sebenarnya di dalamnya juga ada niatan yang baik untuk jemaat ini, tetapi tidak jarang membuat MJ dan orang-orang yang ada sekitarnya menjadi kebakaran janggut. Tetapi bukan hanya di gereja. Dalam hidup berumah tangga pun juga hal yang sama. Saya yakin dan percaya tidak ada sebuah keluarga pun tanpa ada pertengkaran, kan? Setiap keluarga pasti pernah mengalami pertengkaran. Tetapi pertengkaran itu yang sebenarnya ada sesuatu yang biasa dan pasti terjadi, akan menjadi persoalan ketika kemudian menimbulkan sakit hati, menimbulkan luka, menimbulkan kebencian, menimbulkan ketidaksenangan. Kenapa? Karena kemudian relasi yang semula baik itu menjadi semakin lama semakin renggang, dan bahkan kemudian permusuhan. Yang menjadi ironis sebenarnya adalah ketika kesemuanya itu dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya sebagai murid Kristus. Mengapa saya katakan ironis? Karena bukankah Kristus tidak pernah menebarkan kebencian, dengan benar-benar menebarkan kebencian? Bukankah Kristus tidak pernah menanamkan nilai-nilai yang membuat kita menempatkan orang lain itu sebagai musuh yang harus dimusuhi dan bahkan bila perlu dibinasakan? Sehingga oleh karena itu ketika saya mengatakan ironis itu adalah bahwa tidak seharusnya kita hidupi, tetapi itulah yang kita hidupi. Itulah yang sadar ataukah tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama, entah sebagai keluarga, sebagai gereja, bahkan sebagai bagian daripada anggota masyarakat itu. Sehingga oleh karena itu kalau pada hari ini kita bersama-sama mencoba merenungkan sebuah tema meretas koinonia persahabatan, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, membangun relasi persaudaraan dalam persekutuan persahabatan itu,
Bagi saya nampaknya kita sedang diajak untuk kembali kepada jati diri kita sebagai orang Kristen, yaitu menempatkan orang bukan musuh, menempatkan orang bukan sebagai saingan, menempatkan orang bukan sebagai orang yang kemudian harus kita kalahkan dan harus kita binasakan. Tidak. Tetapi menempatkan orang lain itu sebagai orang yang begitu bermakna. Mari kita perhatikan bacaan kita di awal pada ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Apa yang terlintaskan dalam pikiran kita ketika mendengarkan perkataan orang ini kepada Yesus? "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Itu berarti yang pertama, relasi di dalam keluarga mereka sedang bermasalah. Mereka mendapatkan warisan karena orang tuanya meninggal, tetapi warisan itu tak terbagikan dengan sebagaimana semestinya. Maka itulah yang membuat kemudian orang ini berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Pertanyaan saya, fokus orang ini kepada siapa? Fokus orang ini kepada apa? Kalau kita mencoba memperhatikan ungkapan ini, maka nampaknya fokus orang ini kepada harta. Fokus orang ini kepada harta yang seharusnya menjadi bagian dia, tetapi karena saudaranya itu berbuat curang dan oleh karena itu dia tidak mendapatkan apa yang menjadi bagian dia. Fokus orang ini kepada kekayaannya supaya kekayaannya bertambah dengan mendapatkan warisan, dan oleh karena itulah dia meminta kepada Yesus supaya Yesus memberikan apa yang menjadi hak dia. Padahal apa yang sebenarnya menjadi persoalan yang lebih serius? Bukan warisan. Persoalan yang serius yang ada di antara mereka adalah relasi di antara mereka yang tidak terbangun dengan baik. Persoalan yang serius yang ada pada mereka adalah bagaimana mereka sebagai sebuah keluarga yang seharusnya utuh. Keluarga yang saling peduli satu dengan yang lain. Keluarga yang saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi sekarang keluarga itu terpecahkan. Apalah arti mendapatkan warisan berlipat kali ganda ketika kehilangan bagian dalam kehidupan kita, yaitu saudara. Ya Pak, terus ngomong gitu mungkin karena tidak tahu sih. Tidak tahu bagaimana uang itu, kekayaan itu, warisan itu sangat berharga. Pak Terus tidak ngerti sih bagaimana kami ini mencoba mendambakan supaya mendapatkan warisan. Dengan warisan itu maka kami bisa melakukan ini dan itu. Pak Terus tidak tahu saya merasakan bagaimana kecewaannya kami, menjadi terlukanya kami, karena apa yang menjadi hak kami itu tidak kami dapatkan. Ya mungkin saja memang saya tidak bisa memahami dan tidak bisa mengetahui. Tetapi mari kita mencoba merenungkan dengan sungguh-sungguh. Kalau seandainya pun mereka mendapatkan warisan itu, tetapi relasi mereka tak terbangun dengan baik, bukankah sebenarnya tetap ada yang hilang? Sehingga oleh karena itu yang Yesus ingin ajarkan kepada orang ini dan juga termasuk di dalamnya kepada kita, bagaimana menempatkan orang itu, orang lain itu yang adalah sesungguhnya bagian dalam kehidupan kita karena dia adalah keluarga kita. Relasi di antara kita ini jauh lebih penting, jauh lebih bermakna ketimbang dengan kekayaan berlipat ganda. Yesus sedang ingin mengajarkan kepada orang ini bahwa ketamakan yang ada pada dia itu tidak akan pernah mendatangkan kepuasan. Ketamakan yang ada pada mereka itu tak akan pernah membuat mereka boleh mendapatkan segala sesuatunya dengan sempurna. Itulah sebabnya ayat yang ke-15 Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Beberapa waktu yang lalu jemaat Tuhan Kasih Yesus Kristus
saya mendengarkan cerita dari salah satu anggota jemaat tentang bagaimana mereka itu berjuang ketika terpapar sakit pandemi COVID yang lalu. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan itu. Mereka kemudian mencoba berefleksi tentang apa yang mereka hadapi itu. Dan mereka mengatakan begini, Pak Tris, untung saya punya keluarga besar. Kalau tidak, saya tidak tahu akan seperti apa jadinya. Maksudnya, untung bahwa saya punya teman-teman dan sahabat yang begitu peduli. Dan ketika mereka tahu bahwa saya sedang terpapar sakit penyakit itu, COVID itu, maka bagaimana kepedulian mereka itu membuat saya begitu terharu. Setiap hari di depan rumah saya itu pasti ada makanan, ada obat-obatan yang diberikan kepada saya. Sampai-sampai saya ini sungkan. Kenapa? Karena mereka menaruh perhatian begitu luar biasa. Dan ketika pada satu titik, nafas saya itu begitu berat. Untuk menarik nafas itu begitu sulit. Oksigen datang. Dan ketika mau habis, sudah datang lagi. Dan saya tahu satu tabung oksigen yang besar itu ketika kondisi saya parah, tidak sampai 1 hari itu sudah habis. Tapi itu tidak pernah berhenti dikirimkan oleh teman-teman. Dan saya merenungkan begitu luar biasanya hidup bersama ini. Sebab kalau seandainya saya tidak punya sahabat, tidak punya orang-orang yang ada sekitar saya yang begitu peduli dengan saya, kekayaan yang saya miliki pun juga tidak ada artinya karena saya akan pasti mati. Saya tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kenapa? Karena pasti mati. Karena tidak ada asupan makanan yang baik, tidak ada obat-obatan yang baik, tidak ada bantuan oksigen yang ada, pasti mati. Wong cari rumah sakit pada saat itu begitu sulit. Bertumbangan orang-orang sekitar saya, tapi hanya karena ada orang-orang yang begitu peduli itulah saya bisa bertahan hidup sampai saat ini. Cuma Tuhan kasih Yesus Kristus, bukankah itulah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Kristus? Kita punya kekayaan yang berlipat kali ganda, bahkan kekayaan yang tak akan habis sampai 7 turunan sekalipun. Apakah itu akan tetap berada dalam genggaman tangan kita? Apakah itu tetap akan menjadi bagian dalam kehidupan kita? Bukan hanya pada bagian ketika kita masih hidup saja, tapi juga ketika mati. Bukankah tidak? Seberapa banyak kekayaan yang kita miliki itu hanya terbatas. Entahkah terbatas oleh waktu ataupun terbatas oleh keadaan. Bisa saja tiba-tiba hilang, tak tersisakan sama sekali. Paling tidak itu juga yang saya pernah saksikan pada salah satu anggota jemaat ketika berada di Jombang. Seorang dokter suami istri punya klinik, punya apotek, punya tempat praktek, bukannya 1 tapi 2, apotek bukannya 1 tapi juga 2, dan tiba-tiba kemudian tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 2, saya diinformasikan oleh salah satu anggota jemaat bahwa salah satu apoteknya dari jemaat ini kebakaran dan habis. Dan celakanya apotek itu tidak diasuransikan. Dan saya tahu nilainya bukan hanya jutaan tapi miliar. Tetapi yang saya tertarik dengan orang ini adalah ketika saya bertanya, Pak, kami ikut prihatin. Dan orang ini hanya mengatakan, Pak Tris, ini kan bukan milikku. Ini kan hanya titipan. Kalau Tuhan ingin mengambilnya dari aku ya sudah. Kenapa sih? Tuhan aja lah yang menitipkan kepada aku dan aku punya kesempatan untuk mengelolanya, mengaturnya dan membagikannya. Saya bayangkan kalau seandainya saya yang mengalami itu, mungkin tidak akan setegar orang ini. Tetapi karena orang ini memaknai harta itu bukan segala-galanya,
Harta itu dianugerahkan oleh Allah untuk menopang dia dan menjadi saluran berkat Allah untuk orang-orang sekitarnya. Itulah yang membuat dia tidak menjadi gampang frustrasi, tidak membuat dia menjadi depresi, tetapi tetap punya keyakinan iman. Jemaat Tuhan kasih Yesus Kristus, sehingga oleh karena itu dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai sebuah jemaat Tuhan, panggilan kita saat ini adalah kembali kepada menempatkan apa yang paling penting dan bermakna atas hidup ini. Bukan materi semata, tetapi relasi yang indah, relasi persahabatan dan persaudaraan yang kuat. Itulah yang akan membuat kehidupan kita jauh lebih bermakna. GKI Madiun saya menghayati sebagai jemaat yang terberkati. Meskipun tadi saya ngobrol-ngobrol di konsistori dan ya iseng bertanya, sekaligus ingin mencoba memahami tentang kondisi yang ada. Kehidupan berjemaat ini kan kalau ibadah sekarang mulai mengalami penurunan, dan itu bukan hanya ada di Madiun, tapi di banyak jemaat. Ibadahnya berkurang, anggota jemaatnya. Dan itu kemudian berdampak kepada berkurangnya juga persembahan anggota jemaat. Dan termasuk jemaat yang saya alami juga mengalami hal yang sama. Di GKI Wiyung juga untuk pengunjung kebaktian tidak pernah sampai pulih seperti sedia kala, jauh berkurang. Bahkan sampai sekarang pun kebaktian baru hanya sekali. Belum bisa dilakukan 2 kali. Kenapa? Karena keterbatasan orang yang melayani. Tetapi mari kita mencoba melihat dan merenungkan bagaimana Tuhan itu tetap menyertai hidup ini. Bagaimana Tuhan itu tetap hadir tengah-tengah kehidupan berjemaat kita. Bagaimana Tuhan itu terus menopang kita dan memperlengkapi kita sedemikian luar biasa. Dan akan menjadi semakin kuat ketika kemudian setiap anggota jemaat itu menaruh hati dalam kehidupan berjemaat ini. Ketika setiap anggota jemaat itu menempatkan bahwa hidup berjemaat ini menjadi sesuatu yang penting dan bermakna. Kenapa? Karena di sana saya menemukan saudara, di sana menemukan sahabat, menemukan orang-orang yang bisa saya pergunakan berbagi hidup. Maka akan mendatangkan kehidupan berjemaat itu menjadi semakin semarak. Beberapa kali saya mencoba bertanya kepada salah satu orang anggota jemaat di GKI Wiyung, karena saya masih baru, belum sampai setahun, mencoba mencari apa yang mereka hayati dalam hidup berjemaat, apa yang membuat mereka senang hidup berjemaat di GKI Wiyung. Dan satu kata yang kemudian saya temukan dalam kehidupan bersama mereka sebagai sebuah jemaat adalah mereka menemukan keluarga. Di mana indikasinya bahwa mereka menemukan keluarga? Sebab ketika mereka sedang sakit, maka mereka tidak pernah sendiri. Ada tim doa yang berdoa. Tetapi bukannya tim doa yang berdoa. Ketika mereka sedang terpapar sakit COVID yang lalu, setiap hari di depan rumah mereka pasti ada orang yang mengirimkan makanan. Dan kalau toh mereka butuh oksigen, pasti akan tersedia oksigen depan mereka. Kenapa? Karena di gereja tersedia cadangan untuk oksigen. Itulah yang membuat kemudian mereka menikmati kebersamaan. Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, maka mereka punya tempat untuk kemudian berkomunikasi. Jemaat Tuhan kasih Yesus Kristus, itulah yang membuat mereka nyaman. Itu yang membuat mereka bisa mendapatkan hidup bersama sebagai sebuah jemaat. Dan saya yakin hal yang sama juga ada di GKI Madiun. Sehingga oleh karena itu ketika kita mau menguatkan dan terus menguatkan relasi di antara kita, persaudaraan, persahabatan dan bahkan kekeluargaan di antara kita, maka inilah kekuatan itu. Inilah yang membuat kehidupan kita berjemaat menjadi semakin lama semakin guyup, semakin lama menjadi semakin utuh, dan bahkan pada saat yang sama itulah menjadi sebuah kesaksian menarik orang-orang untuk hidup bersama. Dan bukankah itulah yang dihidupi oleh jemaat perdana? Kenapa banyak orang yang kemudian tertarik dan terpikat untuk masuk menjadi anggota jemaat pada jemaat mula-mula itu? Karena menyaksikan bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula itu tidak menempatkan aku sebagai yang paling penting, tidak menempatkan kekayaanku sebagai segala-galanya, tetapi bagaimana kemudian aku bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitarku.
Sehingga oleh karena itu ketika mereka berkumpul, maka mereka berbagi makanan, berbagi berkat itu. Dan itulah yang menarik orang-orang untuk kemudian berhimpun. Dan hal yang sama itulah yang didambakan oleh Allah. Dan yang sejatinya sudah pernah dilakukan oleh jemaat di GKI Madiun. Dan saya percaya akan terus dilakukan oleh jemaat GKI Madiun ini. Dan disitulah sebenarnya kita sedang mempersaksikan siapakah Allah yang kita imani. Dan hal yang sama itulah yang akan bersama-sama kita saksikan bagaimana perawatan Allah dalam hidup berjemaat ini juga tidak akan pernah berhenti. Dan hal yang sama itu juga lah yang sebenarnya sedang kita lakukan sebagai sebuah GKI. Itulah sebabnya kenapa ketika ada bencana, gerakan kemanusiaan Indonesia ada di sana. Karena kita ingin menghadirkan Kristus di sana. Itulah sebabnya kenapakah kemudian GKI Resut yang memiliki klinik Waluyo-Jati itu kemudian menempatkan pelayanan itu sebagai pelayanan dari sinode wilayah. Supaya dampak yang diberikan oleh klinik Waluyo-Jati itu bukan hanya untuk jemaat Resut, tetapi untuk gereja-gereja yang lain yang ada di sekitarnya dan bahkan oleh masyarakat pada sekitarnya. Oleh karena itulah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pelayanan klinik ini pasti tekor. Kenapa? Karena antara pengeluaran dan pemasukan tidak berimbang. Kebetulan saya pernah menjadi pembina di klinik Waluyo-Jati ini. Satu pasien itu sebenarnya harus disubsidi paling tidak 58.000. Kenapa? Karena untuk berobat itu kalau tidak salah ingat waktu itu masih 25.000. Itu sudah dapat obat, sudah dapat pemeriksaan. Sehingga kalau tidak disubsidi 58 ribuan, maka sebenarnya ya tekor dan tutup. Dan itulah sebabnya kemudian kita bersama-sama sehati untuk mengembangkan klinik ini supaya berdampak jauh lebih besar. Dan di sana kita menghayati, disitulah kita sedang menghadirkan diri kita sebagai sahabat bagi masyarakat orang-orang yang tidak mampu itu. Hal yang sama juga lah, kenapa sih GKI Sinwil Jatim ini senantiasa menyerukan untuk menyediakan persembahan bagi sekolah-sekolah. Dalam salah satu PMJ di GKI Wiyung, salah satu penatua pernah bertanya begini, Pak Tris, kenapa sih kita ini setiap tahun harus menyisihkan dana untuk sekolah-sekolah Kristen kita? Kenapa kok mereka tidak bisa berdiri sendiri sih? Ya saya hanya mengatakan begini, SPP-nya sekolah berapa sih sebulan? Dan berapa sih siswanya? Berapa gurunya? Dan operasionalnya berapa besarnya? Tidak cukup. Gaji, maaf saya pakai istilah yang agak vulgar, gaji guru kita ini di beberapa sekolah itu di bawah UMR. Apa kita ya tega? Dan apakah itu ya benar? Menggaji orang di bawah UMR dan itu dilakukan oleh gereja, oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai umat Allah. Yang pasti adalah sekolah itu pasti tutup. Kalau kita tidak mau memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah yang ada, pasti tutup. Bukankah begitu ya? Tidak tahu di sini ada pengurus yang ada di sekolahan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kebetulan ketika saya di Jombang punya sekolahan juga. Untuk operasional saja bisa mencukupi itu sudah bagus. Tetapi tentunya dengan gaji yang tidak bisa longgar. Sehingga saya di Jombang itu dulu gaji kepala sekolah tidak lebih dari 7 juta. Tidak sampai 5 juta mungkin ya kalau tidak salah ingat itu. Kepala sekolah. Tapi ya tetap setia. Oleh karena itu jemaat Tuhan Kasih Yesus Kristus, inilah panggilan GKI Sinwil Jatim dan juga GKI secara keseluruhan untuk mencoba menghadirkan hidup kita bersama-sama ini sebagai sebuah saudara. Oleh karena itu ketika ada yang lemah, ayo kita topang.
Ketika ada yang tidak kuat, ayo kemudian kita hadir bersama-sama mengangkat mereka. Sehingga kemudian kita menjadi satu jemaat yang utuh, jemaat yang saling melengkapi dan saling menopang. Dan disitulah akan ada kebahagiaan, ada keindahan hidup. Dan sekali lagi, hal yang sama itulah yang juga dambakan oleh Allah ada di GKI Madiun ini. Dengan berbagai macam aktivitas yang ada, dengan berbagai macam kegiatan sosial yang ada, sebagai wujud bahwa kita adalah sahabat bagi mereka, bahwa kita adalah saudara bagi mereka, dan mereka boleh mendapatkan penguatan. Dan ketika itu terjadi, alangkah indahnya hidup bersama ini. Disitulah Shalom yang Allah percayakan untuk kita terlibat menghidupkannya boleh terwujudkan. Sehingga ada banyak orang di dalam keterpurukan yang ada, mereka tidak kehilangan asa. Mereka boleh tetap memiliki kekuatan untuk terus berharap bahwa pada suatu kali akan mengalami perubahan. Hal yang sama kemarin saya coba ungkapkan kepada teman-teman pemuda. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa tidak percaya diri, jangan pernah merasa putus asa. Karena orang tua yang tidak punya kekuatan secara ekonomi untuk pendidikan. Yang paling penting berjuanglah sungguh-sungguh. Kuatkanlah dan tingkatlah kemampuan kita secara utuh. Karena di sana akan ada tetap banyak terbuka kesempatan kita untuk studi. Kemarin saya pakai contoh, ya saya sendiri. Jujur kalau saya tidak ditopang oleh jemaat GKI Sidoarjo, tidak ditopang oleh beberapa anggota jemaat GKI Sidoarjo, dan juga tidak ditopang oleh Sinode Wilayah Jawa Timur, saya tidak akan pernah bisa kuliah. Dan tidak akan pernah bisa menjadi seorang pendeta. Kenapa? Karena orang tua saya pedagang kaki lima, jual nasi campur di depan rumah dalam sebuah rombong. Yang penghasilannya setiap hari itu tidak lebih dari 20, 30, 50 paling banyak. Dan kemarin saya ngomong dengan teman-teman, selama kuliah 5 tahun, uang kiriman dari orang tua 250.000. Dan itu adalah kiriman yang pertama dan terakhir. Kenapa? Karena saya tahu bahwa 250.000 itu adalah hasil hutang yang harus mereka angsur setiap bulan. Dan saya mengatakan kepada diri saya, sudah cukup. Saya tidak mau menjadi beban bagi keluarga. Terserahlah nanti makan atau enggak, sudah. Makanya ketika kuliah saya sempat jualan hanger baju. Sempat kemudian menjadi orang yang mengetik untuk mendapatkan uang. Sempat membantu di kampus untuk mendapatkan uang tambahan. Dengan maksud satu, sudah tidak menjadi beban bagi orang tua. Tetapi sebenarnya kalau toh saya bisa, karena ada orang-orang yang menaruh hati. Dan saya berhutang banyak kepada anggota jemaat GKI Sidoarjo. Termasuk kepada GKI Madiun sebagai bagian daripada Sinode Wilayah Jawa Timur yang tentunya memberikan persembahan dalam bentuk TJPJ. Yang itu sebagian diberikan kepada anak-anak untuk studi, dan itu termasuk juga untuk saya. Sehingga oleh karena itu, kalau kita mau peduli, kalau kita mau berbagi, ada banyak hal yang luar biasa yang akan kita nikmati. Pertanyaan saya adalah, maukah kita hidup dalam dunia persahabatan itu? Ataukah kita lebih memilih hidup di dalam kebencian, kemarahan, dengki, iri hati, ketamakan yang hanya akan menghancurkan hidup ini? Amin. Mari kita mengambil satu sejenak. Kami undang jemaat untuk berdiri.
Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, serta bersama umat Allah di sepanjang masa dan segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu untuk menyerahkan doa-doa sahabat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu saat ini untuk menyerahkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia. Tuhan, kami sangat mendambakan bangsa ini terus bergerak maju, menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Kemakmuran boleh dirasakan secara lebih merata dari waktu lepas waktu. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa ini, Presiden Jokowi bersama dengan wakil, para menteri yang ada dan orang-orang yang sekitarnya. Mampukanlah mereka semuanya Tuhan untuk sehati membangun bangsa ini. Bapa, tetapi juga kami berdoa secara sungguh kepada orang-orang yang Kau percayai sebagai pemimpin atas bangsa ini, entahkah itu di pusat kepemimpinan ataupun di pelosok-pelosok daerah. Namun mereka ternyata telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan mereka untuk mengeruk keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tuhan, tolong ingatkanlah kepada mereka bahwa mereka bukan hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tetapi sejatinya mereka mengkhianati kepercayaan-Mu. Mereka bukan hanya melukai hati rakyat semata, tetapi mereka juga sedang melukai hati-Mu, orang-orang yang Kau percaya itu. Tuhan, oleh karena itulah, biarlah mereka boleh pulih kembali kepada hidup yang benar, mengerjakan pekerjaan mereka dengan benar, sehingga apa yang mereka hasilkan mendatangkan apa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kondisi politik yang ada, yang semakin lama semakin panas karena menjelang 2024. Tuhan, kami sangat mendambakan bahwa kondisi bangsa ini tetap terjaga dengan baik. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, upaya-upaya untuk menjaga kondisi bangsa ini tetap baik, Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang sedang mengalami atau memiliki potensi mengalami bencana, baik itu bencana tanah longsor, ataupun gempa bumi, ataupun banjir. Tuhan, tolonglah mereka untuk bisa melakukan antisipasi dengan tepat, sehingga korban tidak berjatuhan sedemikian banyaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Madiun ini, sebuah jemaat yang terberkati dengan luar biasa. Mampukan jemaat-Mu ini ya Tuhan untuk membangun kehidupan bersama sebagai sebuah umat yang saling menopang, saling menguatkan, saling memperlengkapi, menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga menjadi kesaksian yang indah bagi masyarakat sekitarnya. Mampukanlah jemaat-Mu ini ya Tuhan untuk menjadi sebuah keluarga yang besar, keluarga yang saling mengasihi, saling menopang, sehingga di sanalah ya Tuhan ada kedamaian, ada kehidupan bersama sebagai sebuah jemaat yang indah. Dan oleh karena itulah kami serahkan ya Tuhan untuk orang-orang yang Kau percaya melayani Engkau dan jemaat-Mu, baik mereka yang ada dalam kemajlisan, demikian juga mereka yang ada dalam pengurusan badan pelayan jemaat. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk mengerjakan bagian mereka dengan sungguh-sungguh, menghadirkan apa yang baik dalam hidup berjemaat ini. Kami mohonkan berkat-Mu untuk keluarga mereka, kami mohonkan berkat-Mu untuk pekerjaan mereka, kami mohonkan berkat-Mu untuk studi mereka yang sedang studi. Sehingga dengan berkat-Mu itulah ya Tuhan, bila mereka boleh mendapatkan apa yang jauh lebih baik. Kami serahkan juga untuk pendeta Virgo yang Kau tempatkan tempat ini. Kiranya Kau terus menopang dia, memperlengkapi dia, memampukan dia untuk menjadi seorang pendeta yang baik. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami juga yang berdoa ya Tuhan, untuk banyak hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan berjemaat tempat ini.
Kiranya Engkau menyertai, Engkau bukakan jalan, sehingga hidup berjemaat ini boleh tetap berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk anggota jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang mengalami pergumulan yang hebat. Tuhan, lawatlah mereka, jamahlah mereka, pulihkanlah mereka, sehingga mereka boleh menikmati hidup mereka dengan penuh sukacita. Kami serahkan juga ya Tuhan dalam doa kami untuk anggota jemaat kami yang sedang dalam kondisi terpuruk secara perekonomian, terpuruk karena kesehatan, terpuruk karena sebab-sebab yang lainnya. Tuhan, lawatlah mereka, dekaplah mereka, angkatlah mereka, biar mereka boleh mendapatkan kelegaan dalam segala pergumulan yang hebat itu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami serahkan juga dalam doa kami untuk setiap orang yang telah Engkau percaya melayani Engkau dalam ibadah ini. Berkatlah mereka ya Tuhan. Dalam segala pelayanan yang mereka kerjakan, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, sehingga melalui pelayanan itulah nama-Mu dapat diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, doa kami jauh daripada sempurna. Oleh karena itu rangkaian doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami mohonkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, yang sudah pernah mengajarkan doa demikian kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita yang juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. 1 Tawarikh 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berias kekudusan. Marilah kita ungkapan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji Tuhan ambil hidupku. Dan ku
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kami. Inilah persembahan dari umat yang telah Engkau selamatkan. Mampukan kami senantiasa bersehati di dalam karya kasih untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari sebagai orang-orang yang tidak lagi egois, tetapi orang-orang yang mau bersahabat dengan siapapun yang kita jumpai, sehingga dalam kesemuanya itu nama Tuhan terus diagungkan dan dimuliakan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.